bagaimana sih kok bisa harga seniman muda sudah harga sampai miliaran kayak gitu. Misalkan di Jogja itu atau sekelas Indonesia sekarang yang paling mahal karyanya itu Inyoman Mas Riyadi. Dia sekarang tinggal di Jogja dan itu seniman besar di Jogja. Itu karyanya sampai ya kalau tidak salah sekitar ada yang sampai 20 miliar sekarang. Ya kurang lebih di angka itulah. Ternyata kembali lagi yang seperti yang saya bilang tadi, bagaimana sih kekuatan narasi? Iya. Bagaimana sih Relatable lah. Iya, betul. Juga tidak lepas dari permainan, G. Di sana ada permainan juga ini. Misalkan kolektor-kolektor itu mereka bilang kita mau angkat seniman siapa sekarang. Dan karya seni sekarang itu sudah menjadi aset setara emas gitu. Ya, betul. Jadi orang bisa menginvest ke lukisan. Ya, betul. Dan sejauh yang saya baca juga bahwa di lukisan itu kan tidak ada pajaknya juga. Saya tidak tahu ya bagaimana. Sehingga orang berlomba-lomba untuk entah untuk pencucian uang lah. Saya yakin bahwa siapapun seniman itu kan pasti punya motivasi menghasilkan ataupun kemudian survive dari situ. Bahkan masyarakat juga begitu. Mungkin pengalaman pribadi di awal-awal begitu kan. Ketika kita bikin karya di gambar-gambar di kertas di apa itu terus banyak yang bilang itu hasilnya apa gitu. Bagaimana pas kita sudah mulai ke tembok, pas saya mulai ke tembok bikin di tembok di mana-mana, mungkin banyak yang kemudian berpikir apa manfaatnya, apa gunanya gitu kan. Mungkin ya di pemikiran mereka ya ke arah finansial keuangan. Nah kalau kita pribadi kadang kan untuk meluapkan dan mencari atensi sebenarnya gitu kan, bagian daripada marketing lah begitu. Nah dari Om Tio sendiri bagaimana kemudian mencari apa ya intinya mencari nafkah lah dari seni dan sejauh ini sumber pendapatannya kalau saya boleh tahu sebagai seniman. Kembali lagi G bahwa dari berkarya kan sebenarnya ada dua hasilnya. Yang pertama hasil secara ekonomi, yang kedua karya kita bisa gagasan kita bisa tercapai nikmat. Misalkan G bilang tadi bahwa mungkin orang melihatnya hanya dari sisi ekonomi. Tapi orang tidak akan melihat bagaimana kampanye yang advokasi yang kemudian kita sampaikan di ruang publik misalnya. Itu kan memang tidak ada uangnya, tetapi gagasan kita bisa tercapai di ruang publik itu. Kita punya media ataupun cara yang lain untuk menyampaikan sesuatu. Komunikasi dengan versi berbeda. Ya, betul. Mungkin saya pikir lebih elegan ya dibanding kita pergi ke mana bakar-bakar ban sampai demo, tapi kita punya cara sendiri lah untuk mengadvokasi sesuatu. Oke. Jadi lanjutan dari pertanyaan G tadi, bagaimana sih untuk dari aspek ekonominya itu? Saya sadar bahwa menjadi seniman itu cukup menarik ya, karena sekali tembak ada banyak hal yang kemudian bisa tercapai. Dari sisi ekonomi kita bisa tercapai, kalaupun ya prosesnya sangat panjang. Tapi dari sisi apresiasi juga kita bisa menyampaikan sesuatu ya. Itu satu hal. Tetapi kalau misalkan bicara dari sisi ekonomi, sebenarnya penting juga karena untuk melanjutkan proses berkarya kita kan harus ada dukungan ekonomi. Beli kanvas, beli harus ada keuangan budget tidak ada, keuangan dari belakang. Sebelum itu menariknya bahwa ketika kita berkarya seni ada istilah spill over effect gitu. Jadi kita berkarya, misalkan saya melukis di Nyiru. Saya melukis Nyiru, ternyata tidak hanya kita menjual tentang Nyiru itu, tetapi kita foto dan kita buat kaos baju misalkan. Kita foto, kita buat pin, kita foto buat poster, dan jual online, digital online. Dan sekarang ada NFT. Sekarang saya juga masuk di HeartX, itu NFT yang tokennya bukan Bitcoin, apa satu itu Ethereum. Itu yang HeartX gitu. Ya kenapa tidak? Jadi karya seni itu sekali kita buat itu efeknya banyak sekali. Maksudnya dari sisi ekonominya. Ya kita juga bisa buat hak kekayaan intelektual dari lukisan yang tadi. Jadi kita dapat royalti ketika misalkan Nyiru yang kita lukis tadi kemudian dipakai untuk buku, sampul buku misalkan. Kan kita dapat
royalti dari sana. Iya, Jadi iya. Jadi sekali tembak banyak itu hal ya. banyak hal yang kemudian Efeknya itu jadi ada efek, ya. spill over effect itu dari Oke. karya yang kita buat. Dan mungkin itu menjadi sebuah kebanggaan seorang seniman ya, jika Ya, betul. karya dia itu dipakai di mana-mana. Kemudian sampul buku, hal yang menarik juga, maksudnya jadi kita bisa melihat bahwa buku itu benar-benar dari cover saja sudah berharga. Isi dari iya. Berarti sejauh ini sumber pendapatan Om Jesse dari kalau sekarang saya dapat dari jualan yang art shop-nya, juga saya sekarang juga lagi print. Jadi lukisan yang tadi saya sekarang print deh supaya saya jual. Saya jadi inspirasi dari teman-teman juga. Siap. Nah, Om Jesse sendiri kalau menentukan harga sebuah karya gitu ya, apa saja yang perlu dipertimbangkan, hal-hal apa saja gitu, sehingga karya itu kemudian bisa diputuskan harganya sekian. Iya, betul. Jadi memang pertama dari pilihan kita mau pasarnya untuk apa? Pasarnya hanya untuk pariwisata atau pasarnya untuk global, yang istilahnya ya mungkin high art ya. Yang untuk museum lah, untuk galeri lah. Kalau misalkan hanya untuk art shop, buat saya ya tidak ribet lah. Misalkan kita milih aja medianya yang murah, misalkan kertas, media-media yang cukup mudah didapatkan. Yang pasti berapa sih waktu yang kita kerjakan dari proses berkaryanya, maka tinggal kita hitung kertasnya berapa, waktu yang kita habiskan berapa, sudah itu media catnya berapa, dan lain-lain, kemudian ya berapa untuk kitanya. Jadi ya sesederhana itulah kalau untuk yang jualan di art shop. Tetapi kalau misalkan untuk yang kayak untuk pameran, untuk yang lain-lainnya, yang notabene penikmatnya sangat berbeda dengan yang tadi. Itu tentu bagaimana sih kekuatan narasi dari karya itu. Yang pasti semakin karya itu punya kekuatan dan kedekatan dengan diri kita, atau punya kedekatan dengan isu-isu yang terjadi di lingkungan kita, semakin kuat isunya, semakin berharga karyanya. Dan kadang ya seperti maestro Indonesia, kadang kita juga bingung kok bisa sampai 23 miliar itu sampai harganya bermiliaran. Iya. Misalkan lukisan Leonardo da Vinci yang dibeli oleh Muhammad bin Salman, saya lupa judulnya, itu sampai 6 triliun itu gimana ceritanya ya? Ternyata ada nilai sejarah yang benar-benar kuat di balik. Dan karya seni sekarang sudah menjadi aset setara emas gitu. Ya, betul. Jadi orang bisa menginvest ke lukisan. Ya, betul. Dan sejauh yang saya baca juga bahwa di lukisan itu kan tidak ada pajaknya juga. Saya tidak tahu ya bagaimana, sehingga orang berlomba-lomba untuk entah untuk pencucian uang lah, untuk apa namanya, menginvest, dan itu karyanya semakin lama semakin mahal, story-nya semakin lama. Nah kemudian penjualan karya dan seni itu kan tidak lebih jauh dari bagaimana kita memasarkan. Kalau dari Om Cis sendiri sejauh ini strategi apa saja nih yang Om Cis pakai? Media sosial saja kah atau gimana? Betul. Sebenarnya menarik sih, misalkan di era sekarang itu ada digitalisasi semua produk-produk kita, itu ternyata memudahkan kita untuk menjual karya kita. Misalkan bagaimana kita jual di TikTok, bagaimana kita jual di Tokopedia dan lain-lainnya. Buat saya ini menarik juga, artinya kan kita coba semua. Di sisi lain juga saya jual melalui art shop tadi, sehingga ya kita memanfaatkan lah antara yang digital dan yang non digital. Tapi yang paling dominan akhir-akhir ini Om Cis pakai apa? TikTok kah? Yang media sosial, tapi yang banyak laku sekarang malah di art shop deh. Di art shop. Jadi wisatawan yang datang itu makanya saya bingung deh, itu yang beli lukisan di sana itu malah bule-bule semua. Yang tinggal di sana malah bule-bule semua. Saya juga kayaknya harus butuh penelitian khusus ini. Tapi akhirnya kita tahu lah pasar kita seperti apa gitu kan. Nah kalau kita berbicara soal penjualan karya dan jenisnya itu,
Om Jess pasti dulu pernah ngikut kayak pelelangan karya gitu di Jakarta. Itu pengalaman, bagaimana pengalamannya kayak karya itu bisa di harga yang sampai triliunan itu. Kalau itu mungkin saya secara karya kita belum masuk ke situ lah ya, mungkin tingkatan maestro atau seniman hebat lah di Indonesia. Tapi yang kita dapat dari sana adalah sebenarnya banyak faktor untuk menentukan bagaimana sih kok bisa harga seniman muda sudah harga sampai miliaran kayak gitu. Misalkan di Jogja itu atau sekelas Indonesia sekarang yang paling mahal karyanya itu Inyoman Mas Riyadi. Dia sekarang tinggal di Jogja dan itu seniman besar di Jogja. Itu karyanya sampai ya kalau tidak salah sekitar ada yang sampai 20 miliar sekarang. Ya kurang lebih di angka itulah. Ternyata kembali lagi yang seperti yang saya bilang tadi, bagaimana sih kekuatan narasi? Iya. Bagaimana sih relatable lah. Iya, betul. Juga tidak lepas dari permainan, di sana ada permainan juga ini. Misalkan kolektor-kolektor itu mereka bilang kita mau angkat seniman siapa sekarang untuk yang menjadi top. Oke. Ya udah tergantung mereka aja untuk menentukan bagaimana seniman yang menjadi top teratas lah untuk harga tertinggi di Indonesia sekarang. Jadi menjadi bisnis juga, maksudnya itu bisnis, bukan bisnis senimannya lagi tapi kolektor ini yang itu permainan kolektor juga. Karena ini bisnis yang cukup menggiurkan karena hanya satu kanvas tapi harganya sampai triliunan. Dan dari itu kan apa namanya? Kalau saya pikir seperti yang saya bilang tadi itu kan tidak ada tax yang mengambil, tidak ada pajak yang maksudnya betul. Aset yang cukup cukup pencucian uang lah bisa terjadi. Maksudnya aset-aset yang itu kan sudah dari dulu. Maksudnya kan lukisan ini aset yang menggiurkan, aset yang saya yakin semua orang kaya itu pasti, setiap orang kaya di seluruh dunia lah pasti punya lukisan yang kemudian dia invest ke lukisan. Betul. Itu, Dan menariknya bahwa selera orang-orang kaya itu kan sangat berbeda dengan pemikiran kita ya. Kalau pemikiran kita kan kalau ada mobil mewah itu sudah wow. Tapi orang 1% orang-orang kaya 1% itu kalau mobil itu pasti semua orang bisa dapat mobil. Artinya kan banyak orang yang bisa membeli mobil yang sama. Tetapi lukisan itu kan hanya satu, tidak bisa dilukis ulang lagi. Benar. Jadi ketika dia bahkan dilarang dilukis ulang. Ketika dia mendapatkan itu, berarti satu-satunya orang kaya yang bisa mendapatkan yang punya lukisan. Jadi ini kan benar-benar penghargaan yang luar biasa yang mendapatkan lukisan itu. Dan mungkin itu salah satunya. Patut dipamerkan karena memang dia punya satu-satunya. Hanya satu-satunya. Kalau mobil kan ya banyak. Saya punya, orang lain juga punya. Iya. Satu-satunya juga kalau lukisan itu dari seniman yang ternama. Dan itu menjadi kebanggaan bagi orang-orang 1% tadi. Orang 1% tadi. Saat ini memang kalau kita nonton di media sosial itu kan mungkin masih banyak orang yang kolektor yang benar-benar tahu lah harga seni itu. Misalnya dari story siapa yang membuat sudah berapa tahun lukisan itu ada. Lalu banyak hal lain yang mendukung itu, kemudian itu menjadi mahal dan kemudian diharga dengan harga yang cukup fantastis. Tapi akhir-akhir ini kan di media sosial banyak seniman-seniman yang mungkin karyanya tidak seberapa, tapi karena memang dia menemukan sound, back sound, kemudian ada kesempatan viral, lalu dia naik, lalu kemudian karyanya mahal gitu. Padahal kalau kita lihat kan, misalnya ada yang gambar mukanya Jokowi, kemudian itu viral, jadi harganya tuh jadi mahal. Dia bisa lelang di atas ratusan juta. Jadi kalau dari pandangan Om Tis, fenomena seperti ini gimana? Sebenarnya bisa saja karena semua seniman kan punya strategi masing-masing. Bagaimana mereka menjadi kontroversi, kemudian dikonsumsi publik, dan akhirnya karya mereka menjadi tenar. Ya kalau misalkan kita memilih jalur itu,
ya kita harus ngerti konsekuensinya juga. Artinya kita akan berhadapan dengan hukum, kita berhadapan dengan yang lain-lain. Artinya kan ketika kontroversinya cukup mengganggu ruang publik atau mengganggu yang lain, yang pasti viralnya sih bagus. Artinya kan secara respon publiknya pasti tinggi, tapi konsekuensinya pasti ada juga. Benar. Tapi secara pribadi saya mungkin tidak memilih jalur itulah. Artinya kan jalur kontroversi itu ya mungkin ada orangnya, tetapi secara pribadi saya tidak memilih jalur itu. Kita tetap jalur yang step by step lah. Ya. Mungkin kita terlalu jauh ya bahas tentang teman-teman yang lain yang 1% tadi yang punya hobi memelihara lukisan lah. Betul. Nah, mungkin kita kembali ke Om Theus. Sejauh ini Om Theus dalam berkarya kemudian berpameran itu sudah sering mendapat support kah dari mungkin kita bilangnya dari pemerintah atau mungkin dari perusahaan-perusahaan atau NGO gitu. Kebetulan saya supportnya dari Kemendikbud ya. Kemendikbud. Saya pernah mendapatkan, sebenarnya saya mendapatkan dana sekitar 120 juta Oke. Di 2017. Tetapi karena waktu itu penerbangan dari Labuan Bajo ke Jakarta itu padat dan hanya ya mungkin berapa kali transit ya, ya 2 kali transit, 1 kali transit. Akhirnya saya tidak mendapatkan tiket untuk mempresentasikan dana 120 juta itu. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu tetap dapat bantuan dari Kemendikbud dengan angka 63 juta. Akhirnya saya bisa pameran tunggal waktu itu. Setengahnya. Karena saya tidak hadir di Jakarta. Tapi sebenarnya saya dapat 120 juta setengahnya jauh. Bagus. Itu kan karena kita pegang, ini besar juga nih. Iya. Dan ya itu menjadi salah satunya ya Om Theus, atau sejauh ini juga masih sejauh ada. Ini paling hanya itulah yang dapat dari Kemendikbud. Oke. Nah, mungkin kita lepas dulu dari pengkaryaan dan sebagainya. Kalau Om Theus melihat bagaimana kehidupan masyarakat Manggarai secara umumnya kalau Om Theus melihat peran yang sangat kontras seni terhadap masyarakat saat ini. Iya, betul. Sebenarnya kalau dalam dunia seni rupa kadang susah juga diterima ya. Sebenarnya kan bicara seni rupa ini bicara dalam konteks yang sangat luas sekali. Misalkan tato saja kalau di Manggarai itu kan dianggap miring lah ya. Padahal kan itu seni sebenarnya. Dan buat saya ini susah juga untuk kita memberikan edukasi soal ini karena ada faktor budaya juga yang mungkin menghalang lah gagasan kita. Atau misalkan kita melukis misalkan melukis telanjang itu juga dianggap miring juga padahal kan itu bagian dari karya seni juga. Sehingga ada hal-hal yang kemudian agak susah untuk kita presentasikan di ruang publik lah, ada faktor budaya juga. Tapi ya buat saya ya kita tetap pelan-pelan lah untuk mengedukasi bahwa dunia seni itu tidak sama dengan konteks lain. Artinya kan dunia tidak bisa dibahasakan secara gamblang. Iya betul. Ada hal-hal yang kemudian sangat privat dalam pengertian seni yang notabene tidak bisa dikaitkan dengan kebudayaan apa segala macam itu. Sejauh ini mungkin Om Theus membuat karya macam-macam tapi mungkin ada beberapa karya yang sangat-sangat kontras menyampaikan pesan gitu. Mungkin karya-karya apa saja atau mungkin pada saat COVID Om Theus juga membuat karya yang cukup bagus, kontras dan kerucut pada situasi saat itu. Atau mungkin ada situasi lain juga. Sebenarnya karya-karya saya yang kadang ya lihat kita orang juga cemooh jadinya karena ada karya-karya yang mengadvokasi tentang Labuan Bajo. Misalkan ada uang, simbol-simbol uang, ada simbol alam yang indah Labuan Bajo. Yang pasti kelompok-kelompok tertentu pasti sangat benci dengan karya-karya kita itu. Tapi buat saya kembali lagi bahwa ya itu urusan mereka lah. Buat saya menyampaikan situasi yang terjadi di Labuan Bajo saat itu. Jadi ada beberapa sih karya yang benar-benar menggambarkan tentang itu tadi. Ya, benar juga sih.
karena tadi itu kan bagian dari resiko kita berkarya ya. Iya, betul. Tapi walaupun ya kita merasa kayaknya ini adalah aksi yang paling aman sebenarnya. Iya, betul. Kita Karena melawan, kita tidak menghancurkan iya, tapi tetap saja ya. Iya. Ya. Tapi mungkin yang terganggu adalah orang-orang yang paham seni harusnya. Iya. Atau juga ada yang teman-teman yang tidak paham seni tapi merasa terganggu karena melihatnya secara gamblang saja bisa terjadi juga. Iya, betul. Ya kalau tidak paham seni sih mungkin menjadi tambah bingung sih sebenarnya. Misalkan ada salah satu karya saya yang menggambarkan tentang uang yang terbang. Oke. Sudah itu ada orang yang sedang tidur dengan pemandangan backgroundnya pemandangan indah Pulau Komodo. Oke. Kalau orang yang tidak ngerti dengan karya ini, ya pasti dia bilang, wah ini karya apa lagi ya? Kok ada uang terbang, uang apa? Sudah itu ada yang tidur. Tapi kalau dirangkai, ya mau orang yang tidak ngerti seni, tapi kalau dia jago rangkai, tetap bisa akan dapat poinnya. Ya. Karena simbolnya kan sudah jelas ini, ada uang yang terbang, ada orang yang masyarakat lokal yang lagi tidur, santai saja. Sudah itu ada background yang indah sekali Labuan Bajo. Jadi kalau dirangkai itu kan pasti akan menemukan poinnya. Nah kalau ke depannya Om Ces punya project-project apakah yang lainnya? Atau fokus di homestay guest house-nya. Sebenarnya konsep saya bagaimana sociopreneur itu benar-benar bisa diterapkan ya, Ge. Misalkan bagaimana saya menciptakan atau masuk terjun di dunia usaha dengan konsep art shop, sudah itu konsep guest house, memilih usaha-usaha itu, setidaknya ada pengaruh terhadap lingkungan sosial. Misalkan ketika saya memilih media nyiru, yang pasti itu akan berefek pada pengrajin nyiru. Juga akan berefek pada lingkungan tentang pemanasan global. Yang pasti kan ketika kebutuhan tentang nyiru semakin tinggi, yang pasti orang akan rajin menanam bambu. Posisi bambu punya fungsi yang tinggi sekali untuk menghasilkan oksigen. Jadi saya selalu berpikir bahwa bagaimana karya seni itu tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga akan berefek pada lingkungan sosial. Itu yang kemudian saya selalu memikirkan tentang itu. Oke. Nah kalau saya lihat kemarin Om Tis kan yang harusnya kita minggu lalu ya, tapi Om Tis ada ke kemana kemarin Om? Ke Jakarta. Ya. Nah di sana juga ada kegiatan kesenian juga kan? Iya betul. Kebetulan kita mengikuti IDFS 2024 dan kita diundang oleh Kemenparekraf karena mereka menganggap Lontar Galeri sesuai dengan konsep mereka ada keberlanjutan. Jadi ketika lepas dari program akselerasi, Lontar Galeri sudah berjalan sendiri. Dan akhirnya mereka mengundang saya untuk mengikuti kegiatan itu. Itu hal yang menarik karena Om Cis yang bilang tadi kan itu dihadir artis-artis. Iya betul. Kebetulan hadir Deddy Corbuzier, Pothap. Hadir di situ. Mereka datang sebagai apa? Mereka buat kayak podcast juga terbuka gitu. Iya, terbuka. Iya. Nah, kalaupun waktu itu kita beli tiket juga sih. Ya kementerian lah yang. Tapi secara keseluruhan itu poin yang teman-teman di sana mau sampaikan melalui IDFS itu apa? Iya, betul. Sebenarnya apa ya? Benar-benar mencerahkan. Artinya kan kita yang tadi mungkin tidak ada motivasi, ternyata ketika kita hadir di sana ada ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bagus yang kemudian kita dapat dari sana. Sehingga buat saya, ya kalau misalkan mereka bisa, ya kenapa kita tidak bisa terapkan ini di Labuan Bajo? Artinya selagi Labuan Bajo punya peluang yang bagus, kita harus berlari lebih cepat ini dengan ilmu-ilmu yang kita dapat. Dengan persaingan yang saya belum terlalu gimana ya. Jadi itu yang saya dapat, Ge. Jadi saya benar-benar dicerahkan dengan ide-ide pemateri-pemateri di sana. Dan kita juga lihat langsung pamerannya, sehingga buat saya acara itu acara yang cukup menarik. Kayaknya kita sudah hampir sejam lebih nih Om. Tapi ini sudah sering banyak. Saya minum ya, Ge. Siap. Nah, seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwa memang di episode pertama ini tentang seni membangun Manggarai ya. Itu adalah ide-ide yang tiba-tiba muncul saja. Tapi kemudian nanti
di tanggal 25 ini nanti kita akan siap. talk show outdoor juga, membahas tentang seni juga. Saya rasa ya walaupun dampaknya ya lebih besar kalau kita bikin video seperti ini dan nanti bisa berulang kali ya. Dan nanti mungkin ya di tanggal 25 juga kita akan rekam juga harusnya sih. Siap. Dan saya sebagai seniman pemula juga ya pengen banyak hal yang mau diobrolin di Manggarai Barat ini ya. Saya tidak tahu sejauh ini di Manggarai Barat ini ya saya tidak tahu sebelum-sebelumnya, tapi seberapa sering sebenarnya seni itu apa mungkin berkarya tapi kemudian diceritakan, kemudian dibahasakan. Sebenarnya sebenarnya secara tradisional itu sudah ada Jadi seni rupa itu kan hal-hal visual yang bisa kita lihat. Misalkan bagaimana nenek moyang kita menciptakan motif-motif di sake, di tenun. Bagaimana nenek moyang kita menciptakan rumah adat. Menganyam bambu juga menganyam bambu dan lain-lain. Itu sudah mereka lakukan. Makanya kan ada seni tradisional, seni modern, dan seni kontemporer. Hanya mereka tidak paham bahwa apa yang mereka buat itu bukan hanya sekedar tradisi, tapi mereka sudah masuk dalam konteks seni rupa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ya yang terakhir nih Om ya. Tadi itu sudah panjang sekali tadi, dan kalau tadi kita bahas tentang hal-hal yang berbau seni di Manggarai ini kayaknya banyak sekali. Banyak sekali. Dan sebenarnya sangat detail, karakter yang kuat sekali. Mungkin yang paling terakhir ya, mungkin kepada teman-teman yang menonton podcast dan juga yang yang saat ini merasa dirinya adalah seniman lah. Atau bagaimana? Mungkin Om Tius ada pandangan lain bahwa semua orang itu sebenarnya bisa jadi seniman, atau mungkin Om Tius ada pandangan lain kah? Buat saya sih sama sih prinsipnya, bahwa selagi dia bisa berkarya dan bisa mempresentasikan karyanya itu, dia sudah masuk dalam profesi sebagai seniman. Tidak harus menjadi seniman itu kan harus menghasilkan uang, tidak seperti itu. Tetapi ketika narasi yang dia bangun bisa dikonsumsi oleh publik, itu sudah proses berkesenian. Yang poinnya adalah mungkin dari Om Tius bisa mungkin memberikan masukan dan juga kepada teman-teman yang teman-teman muda, mungkin saya pribadi juga kepada saya, dan juga kepada teman-teman di luar sana masukan yang saat ini masih mau mencari-cari celah, mencari kesempatan untuk kemudian berekspresi melalui seni. Saya hanya mau bilang bahwa seni itu atau hidup itu pendek. Seni itu panjang. Jadi apa yang kita buat saat ini itu akan bisa hidup selamanya. Ya mungkin hidup kita akan ada batasnya, 60-70 tahun ya kita selesai. Tetapi seni tidak akan pernah selesai. Misalkan bagaimana Leonardo da Vinci masih hidup sampai sekarang. Dan itu adalah proses berkarya seni. Makanya saya mengajak teman-teman jangan pernah berhenti untuk berkarya, karena berkarya itu tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga akan menghasilkan sejarah bagi generasi-generasi selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Menarik kayaknya pesannya itu. Nah, kedepannya Om Tius, kalau Om Tius sendiri saat ini melihat dunia seni, kalau Om Tius melihat kedepannya dunia seni ini gimana nih? Karena mungkin menjadi tantangan saat ini adalah semua teknologi bisa menciptakan karya seni. Kita punya AI yang menciptakan gambar. Kalau Om Tius sendiri melihat tantangan ini gimana nih? Digital sekarang itu sangat asik gitu. Sebenarnya mau ada AI, tetap berkesenian itu tetap akan hidup selamanya. Karena apa? AI ada penikmatnya. Kita sebagai manusia tetap ada penikmatnya. Karena misalkan proses berkarya kita sebagai manusia itu sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor internal ataupun faktor eksternal. Hal sederhana, peredaran darah saja sangat menentukan kita berkarya.
Faktor makanan saja kita sangat menentukan proses berkarya kita. Maka apakah faktor ini bisa digantikan oleh AI dengan AI tidak memiliki darah, dia hanya memiliki arus listrik? Ini pasti berbeda. Oke, benar. Artinya kan karena melihat karya itu akan melihat senimannya. Artinya dari satu karya akan bisa membaca senimannya. Bagaimana sih kehidupan seniman saat itu? Bagaimana sih apakah sehat-sehat saja seniman saat itu, atau dia membuat karya saat sedang sakit? Iya. Kan seperti itu. Makanya saya bilang bahwa ini tidak akan pernah digantikan oleh teknologi karena AI tetap di jalurnya sendiri, manusia tetap di jalurnya sendiri karena faktor internal manusia berpengaruh, sangat berbeda dengan faktor internal AI. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan di sana menemukan autentik. Ya, betul. Saya rasa juga kebiasaan-kebiasaan kita yang modern. Ya. Banyak orang-orang yang mau dan merindukan masa-masa sebelum teknologi ini berkembang. Ya. Dan ya tapi bagaimanapun kita tetap mau beradaptasi. Ya, betul. Dan mungkin tadi pertanyaan terakhir sih Om yang saya sudah sampaikan tadi, dan terima kasih kepada Om. Sama-sama G. Sudah sejam lebih. Saya sangat berharga sekali bisa diundang saya sangat teman-teman. Kami Bajacok sangat berterima kasih juga bahwa akhirnya kita bisa membuat sebuah segmen di mana kita akan mengundang teman-teman seniman, dan kita mulai start dari Om Teus.